ulang ya. Kita penting belajar tentang keluarga, meskipun kita belum berkeluarga. Lebih baik belajar sebelum masuk daripada kita sudah masuk tapi belum belajar. Jadi akan menjadi susah payah akan kita hadapi. Satu kali saya masih duduk di bangku SMP, lalu kemudian saya selesai lalu lulus ke SMA. Saya mau ceritakan tentang sahabat saya, yaitu seorang sahabat yang perempuan begitu, teman saya dari SMP. Dia tidak lalu kemudian lanjut SMA karena dia lebih memilih mengikuti perjodohan orang tuanya. Orang tuanya menjodohkan dia, lalu kemudian dia akhirnya menikah dengan pasangan yang dijodohkan oleh orang tuanya. Nah, dia belum belajar tentang keluarga, tetapi hari itu karena dia lebih memilih perjodohan itu, dia kemudian berkeluarga. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ya, masa-masa indah tentunya ya, dalam masa pertemuan indah, senang-senang, lalu kemudian punya anak, lalu kemudian mereka kesusahan dan kepayahan. Dalam artinya susah payah selalu melingkupi mereka. Kenapa? Karena belum punya teori dan referensi dalam benaknya. Kenapa kita belajar tentang keluarga sekalipun kita belum berkeluarga? Agar punya teori dan referensi, agar mengurangi percecokan dan permasalahan. Itulah belajar. Satu kali, Bapak itu sering duduk bersama dengan orang tua kita zaman dahulu. Ya, saya waktu kecil sering sekali duduk, nimbrung, dan mendengarkan cerita para orang tua. Ya, saya senang waktu itu masih kecil. Saya dengerin mereka bercerita bagaimana pengalaman mereka melawan penjajah Belanda dan Jepang. Cerita mereka. Lalu kemudian mereka cerita tentang keluarga mereka. Lalu kemudian mereka cerita tentang anak-anak mereka. Mereka luar biasa. Perjuangan mereka untuk menyekolahkan anaknya itu habis-habisan. Kenapa? Karena anak itu bagi mereka adalah masa depan mereka. Ya, masa depan mereka. Jadi cerita mereka. Jadi saya habis-habisan, bahkan saya berutang, bahkan saya minjam uang demi menyekolahkan anak. Lalu kemudian mereka cerita satu demi satu anak-anaknya. Wah, saya dengerin itu. Saya pengen punya orang tua seperti ini Tuhan, gitu ya. Tapi saya lihat diri saya, orang tua saya itu buta huruf. Tidak mungkinlah didikannya seperti orang tua ini. Saya dengerin. Lalu kemudian, oh iya, seperti inilah orang tua ya, perjuangannya luar biasa. Ya, jadi anak-anak, kita juga tidak hanya nimbrung dengan anak-anak sebaya kita. Kita baiknya juga nimbrung, duduk bersama dengan orang tua. Belajar pengalaman, belajar dari cerita mereka. Itu yang saya alami. Ya, kita belajar sama-sama hal itu. Nah, kali ini kenapa kita belajar tentang ini? Ini saya mau sampaikan kepada kalian. Sekalipun, meskipun kalian belum berkeluarga, tapi paling tidak punya referensi, punya teori, punya gambaran untuk nanti kalau berkeluarga punya gambaran. Nah, kita langsung aja belajar ya. Kenapa pendidikan keluarga ini penting sekali? Kenapa keluarga adalah faktor utama dalam mendidik kita? Oke, keluarga itu adalah faktor utama dalam mendidik kita. Mari kita belajar. Oke, kita langsung aja belajar kenapa pendidikan ini hal yang paling penting. Oke, apakah sudah tayang atau sudah muncul di layar kalian? Di layar kalian, lalu anak-anak bisa menjawab satu orang. Apakah sudah tayang di layar kalian materinya? Sudah, Pak. Sudah.
Oke, mari simak baik-baik ya, simak baik-baik peran keluarga sebagai lembaga pendidikan. Ya, peran keluarga itu sangat penting dan sangat sentral. Ya, ini sangat fundamental. Kenapa keluarga ini sangat berperan penting? Saya cerita pengalaman saya. Orang tua saya lagi-lagi saya katakan buta huruf, tidak bisa baca tulis. Kalau masalah uang ngerti, baca tulis nggak ngerti. Bayangin, kalian punya orang tua yang buta huruf, bagaimana cara mendidik anak-anaknya? Tentunya tidak bisa. Itulah yang saya alami pada masa itu, sangat sulit bagi saya. Lalu kemudian saya punya tetangga yang pinter, yang anak-anak itu pinter-pinter. Lalu saya ikut nimbrung di sana, saya belajar abjad, belajar. Saya nggak kepikir apabila apa yang terjadi pada diri saya kalau saya tidak ikut nimbrung dengan tetangga saya itu. Mungkin saya tidak akan bisa baca tulis. Mungkin perubahan saya tidak terjadi. Mungkin masa depan saya tidak akan cerah. Mungkin, banyak kemungkinan tidak akan bertemu dengan kalian. Ini adalah produk yang gagal karena orang tua tidak bisa baca tulis dan tidak punya pengalaman. Ibu saya menikah dan ayah saya itu usia masih muda, sekira 17 atau 18 tahun, masih muda sekali. Papa saya itu usia tua-tua, sekira 50 tahunan, 60 tahunan usia papa saya menikah dan ibu saya. Sangat sulit sekali bagi saya untuk berkembang. Yang saya mau ceritakan adalah butuh yang namanya pengalaman, butuh yang namanya teori, pengetahuan, dan gambaran, butuh. Itu makanya kita belajar tentang keluarga dan pendidikannya. Oke, sebelum kita membahas tentang keluarga, kita bahas dulu tentang pendidikannya. Apa itu pendidikan? Pendidikan ini mengandung 3 unsur. Ya, 3 unsur di dalamnya. Pertama, perubahan. Bapak adalah produk perubahan itu. Apabila Bapak dulu tidak belajar dan malas, tidak mau ikut belajar, malas, maka perubahan tidak akan terjadi pada diri saya. Ya. Dibanding dengan, maaf kata, bukan mensombongkan, saya mau ceritakan saja ke kalian. Dibanding dengan bapak saya 2 kali menikah, ibu saya 4 kali menikah. Ya, semua anak itu hancur lah. Ya, nikah gitu. Nah, oke, saya mau cerita begini. Dari semua keluarga kami, yang paling menonjol di antara kami adalah bapak sendiri. Kenapa? Karena saya mau sekolah, ya, SD, SMP, SMA, kuliah, mau. Saya tidak bisa berpikir ke belakang apabila saya tidak mau sekolah pada waktu itu. Maka saya akan senasib dengan kakak-kakak saya. Saya paling bungsu, paling ragil, paling kecil dari kami semua. Tapi yang bungsu, yang ragil, yang kecil ini mau berjuang dan mau belajar, mau ikut pendidikan. Terjadilah perubahan. Bapak tidak akan bertemu dengan kalian kalau saya tidak mau belajar. Memang tanpa sekolah bisa berhasil, tetapi tidak dengan Bapak. Bapak kalau tidak sekolah nggak berhasil. Kenapa? Karena orang tua saya di kampung, tidak bisa baca tulis. Jadi apa saya? Jadi petani paling tidak. Jagonya dari petani. Paling jago itu. Ya, peternak paling jago. Nggak bisa lebih daripada itu. Jadi ada orang yang mengatakan tanpa sekolah bisa berhasil. Iya, kalau orang tuanya memang sudah berhasil. Kalau orang tuanya punya uang. Tanpa itu nggak bisa. Tanpa perjuangan yang keras. Memang Bob Sunito ya, itu dia tanpa sekolah bisa berhasil. Kenapa? Karena dia mungkin saja tidur 8 jam satu hari. Tapi dia mungkin tidur 5 jam, bahkan 4 jam saja. Sehingga dia bisa berjuang keras. Bayangin. Lalu sekolahlah engkau tertata. Bisa 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam belajar. Tertata semuanya, tapi semuanya bisa menghasilkan. Bisa kamu atur segalanya, memanajemen segalanya.
karena sudah terlatih dari masa sekolah. Penting sekali Bapak mengalami itu. Seandainya Bapak ini tidak belajar, tidak ikut pendidikan, maka tidak jadi apa-apa. Maka pendidikan yang pertama adalah perubahan. Betul saya katakan ini. Pertama, perubahan. Yang kedua, masa depan. Sangat betul. Kenapa? Tanpa pendidikan saya tidak akan mendapatkan masa depan yang seperti ini. Ya, saya bisa jadi guru, saya bisa mengajar kalian, tinggal bisa ke Bali, bayangkan dari Sumatera Utara ke Jogja, lalu ke Bali. Ingat, saya tidak pernah kepikir Bali, nggak pernah. Paling tidak mentok-mentok pada waktu itu pikiran saya Jogja atau Solo. Ya, itu pikiran saya mentoknya di situ. Nggak pernah kepikir Bali. Tetapi betul kata firman, apa yang tidak pernah kau pikirkan dan tidak pernah timbul dalam hatimu, itu disediakan Tuhan. Masa depan. Ya, masa depan saya Tuhan bukakan. Ya, perubahan terjadi, masa depan terjadi. Lalu kemudian kalau kita berpendidikan semuanya, masyarakat Indonesia berpendidikan semuanya, maka akan terjadi harga diri bangsa naik. Ya, kalau semua masyarakat Indonesia berpendidikan, ya, maka saya katakan harga diri bangsa makin naik, harga dirinya. Saya cerita seorang tokoh yang bernama Profesor Yohanes Suryo. Ya, Profesor Yohanes Suryo ya. Enggak tahu ceritanya itu, waktu itu dia bercerita dalam saya itu mendengarnya di YouTube. Ya, dia bercerita tentang bagaimana dia mengambil orang Papua. Anak-anak Papua yang tinggal di Papua dia ambil, yang paling bodoh, yang paling terpencil dia ambil untuk dia didik. Kata orang yang terpencil bodoh itu tidak mungkin, masa depannya rusak, masa depannya itu gelap. Tapi Profesor Yohanes Suryo membuktikan. Dia mengambil orang Papua, kamu pasti tahu ceritanya. Dia mengambil orang Papua, lalu dia didik dengan cara yang baik, metode yang baik, proses yang baik. Dia didik terus. Mungkin saja istirahatnya itu hanya makan. Pada waktu makan, habis itu belajar lagi. Terus belajar. Jadi ketika dia menekuni bidang khusus, maka di bidang itulah dia akan menjadi nyata. Ini Pak Profesor ini jadi terus. Akhirnya di kemudian hari mereka ikut Olimpiade, lalu kemudian hari mereka juara. Yang juara itu siapa? Anak-anak Papua yang dipandang sebelah mata juara Olimpiade. Kenapa sebegitu? Karena metodenya baik, pengajarnya baik, dan orangnya dididik terus. Berhasil. Apa yang terjadi? Ada perubahan, ada masa depan, ada harga diri bangsa di sana. Luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan tanpa sekolah bisa berhasil, mungkin bisa. Banyak yang berhasil, bisa. Tetapi Bapak ini bercerita dari pengalaman, mungkin orang yang berkata seperti itu karena dia memang punya uang, punya orang, atau punya segala-galanya. Mungkin dia berhasil karena dia sudah punya uang. Tapi saya katakan, kalau engkau dari kampung tanpa pendidikan, no, tidak bisa. Tidak bisa. Oke, jadi kembali ke topik. Pendidikan adalah perubahan. Artinya, perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah prosesnya. You yang nggak tahu menjadi tahu. Lalu pendidikan merupakan masa depan. Artinya, masa depan yang cerah berawal dari pendidikan yang baik. Jadi kalau kalian mau belajar, mau ikut pendidikan, maka pastilah masa depanmu akan cerah. Ya, masa depanmu akan cerah itu pasti. Yang berkata-kata ini sudah mengalami, bukan teori. Bapak tidak teori, Bapak ngalamin. Perubahan saya alami, masa depan saya dapat. Oke, saya tidak teori, pengalaman saya berbicara ini. Lalu kemudian pendidikan merupakan harga diri bangsa, betul sekali. Bangsa yang berpendidikan jauh lebih dihargai daripada bangsa yang tak berpendidikan. Saya sangat sedih di kemudian hari sekarang. Karena waktu dulu kita punya tenaga pendidik dari Indonesia
menjadi tenaga pendidik di luar negeri atau di tetangga kita, yaitu Malaysia. Orang-orang Malaysia dulu mengambil guru dari Indonesia. Tetapi kenapa kemudian Indonesia kok ketertinggalan? Padahal tenaga pendidiknya dulu dari Indonesia. Why? Karena benci, dengki itu yang menyelimuti kita. Benci dan dengki, iri hati yang menyelimuti kita. Sehingga itu yang membuat bangsa kita tidak maju. Contoh saja, saya tidak jauh-jauh deh, di kampung halaman saya saja, di mana saya tinggal atau lahir, di Arimas. Ya, kampung atau desa Arimas. Saya cerita saja di sana. Sampai sekarang tidak ada perkembangan apapun. Ya, bertambah rumah, tapi orang-orangnya itu saja. Tidak bertambah penduduk di luar atau dari luar apa gitu, nggak ada. Itu aja orang-orangnya di sana. Dan saya melihat waktu itu saya pulang itu sangat kering. Kemajuan tidak ada. Kenapa? Ada iri, ada benci, ada apa ya, tidak mau melihat orang naik, benci langsung, iri langsung. Kalau itu yang kita simpan dalam hati, kita tidak akan tumbuh, tidak berkembang. Apa yang harus kita simpan? Simpanlah hati yang ikhlas. Hati yang ikhlaslah yang akan membentukmu dan membuatmu berhasil. Ikhlas, jujur. Ini Bapak bercerita, ini sesuai fakta. Kalau kalian ke Sumatera Utara lah paling khususnya ya, paling umum, Sumatera Utara paling umum. Kenapa bisa begitu saja Sumatera Utara? Kenapa? Mereka juga punya seperti pantai, ya pantai seperti Bali ya, tapi memang indah Bali. Tapi di sana mereka punya pemandangan, punya air terjun. Tapi kenapa tidak maju? Karena benci dan dengki yang mereka pelihara dalam hati. Itu yang membuat mereka tidak maju. Sedikit dapat uang dikorupsi, itu yang membuat mereka tidak maju. Susah. Jadi anak-anak, kepada kalian Bapak ingatkan, mari belajar dengan baik. Yang pintar, baik dia mengajar. Yang bodoh, maaf kata, yang bodoh tunduk dan mau diajar. Itu proses. Oke, lanjut ya. Oke, saya mau cerita tentang Nelson Mandela, tapi kita bahas dulu yang ini ya, sebelahnya. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya pihak guru, pihak orang tua, dan kalian juga. Memang ketika kalian membayar, ya namanya uang gedung, yang namanya itu apa, uang pokok, yang namanya itu SPP, itu memang tanggung jawab kalian. Tapi kalian punya hak, yaitu mendapat pendidikan. Nah, di situ ada tanggung jawab, hak dan tanggung jawab. Hak kalian mendapat pendidikan. Tanggung jawab kalian membayar uang gedung atau SPP dan sebagainya. Ada tanggung jawab. Kalian mau diajar, ada tanggung jawab. Tetapi masalah yang timbul sekarang adalah kalian sudah melakukan tanggung jawab kalian dan kalian malas menerima hak kalian, yaitu diajar atau mendapat pembelajaran. Tidak mau, malas. Bahkan kalian pergi tinggalkan laptop, handphone, yang sedang Zoom, kalian pergi. Siapa yang rugi? Gurumu? Tidak. Kamu sendiri yang rugi. Oke, jadi saya tidak bahas terlalu dalam. Mari kita bahas ini. Demikian juga pendidikan anak. Tidak hanya tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab anak adalah sekolah, orang tua, dan si anak. Ya, si anak juga. Dia harus bertanggung jawab. Oke? Oke, kita bahas tentang seorang tokoh ini. Saya sangat suka dengan tokoh ini, Nelson Mandela. Ini salah satu tokoh yang membuat perubahan yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa. Perkataannya ini berdasarkan pengalamannya. Apa yang dia katakan? Nelson Mandela mengatakan, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Terbukti. Presiden pertama berkulit hitam. Siapa dia? Dia katakan ini berdasarkan pengalamannya, bukan teori-teori semata.
tapi berdasarkan pengalaman Nelson Mandela mengatakan pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Dia mengubah dunia pada waktu itu. Ketika itu ada namanya politik apartheid, kulit hitam, kulit putih, di mana kulit hitam lebih paling superior terhadap kulit hitam. Lalu kemudian apa terjadi? Dia berapa kali masuk penjara. Kemudian hari dia berjuang. Lalu kemudian dia menjadi presiden. Mengubah dunia. Betul. Jadi kalian mau mengubah nggak keluarga kalian? Ya, Bapak berharap mulai Bapak saya akan mengubah pelan-pelan keluarga saya, yaitu keturunan saya pastinya, lalu yang di atas saya itu abang-abang saya. Saya ingin ubah pelan-pelan. Seperti Yusuf. Yusuf itu dia berhasil, lalu kemudian dia memboyong keluarganya, lalu keluarganya mendapat tempat yang baik. Jadilah seperti Yusuf. Ya, lanjut. Kita akan membahas fokus ya tentang dua hal, yaitu peran orang tua dalam mendidik anak dan peran sekolah dalam mendidik anak. Mari kita dalami lagi. Orang tua dan keluarga, ini dia perannya. Merupakan tempat mulai proses pendidikan. Di dalam orang tua atau di dalam keluarga lah tempat memulai sesuatu proses pendidikan. Bukan di lain. Ini tempat utama dan pertama. Lalu kemudian lingkungan tempat anak berinteraksi adalah tempat yang paling baik. Karena apa? Karena lingkungan itu mendukung dia. Jadi kalau lingkungannya buruk, itu bisa merusak kebiasaan baik. Jadi carilah tempat lingkungan yang baik. Oke, sekali-sekali main keluar, main ke wahana, main ke sebuah yang namanya kebun binatang atau sebagainya. Lalu kemudian sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama, ini titik poinnya. Jadi keluarga, orang tua adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Oke? Ini kita ambil dari Bible atau ideologi dari Ibrani atau Israel, di mana mereka membuat prinsip bahwa keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu berbaring, waktu tidur, waktu kapanpun, beritakanlah, sampaikanlah pembelajaran ini, sampaikanlah pembelajaran ini. Pembelajaran moral dan etika harus ditanamkan sejak dari kecil kepada anak itu. Oke, kita fokus dua bagian ya. Sebentar. Oke, ini dia jalannya, jalan sendiri. Jadi kita bahas dua bagian ya. Pertama, peran keluarga dalam pembentukan kepribadian anak, mendidik di rumah. Lalu kemudian kita bahas tentang peran keluarga yang mendukung pendidikan anak di sekolah. Oke, kita bahas tentang peran keluarga pembentukan kepribadian anak. Kita bahas itu yang pertama kali. Mari kita pelajari. Ada 9 peran pembentukan kepribadian dan mendidik anak di rumah. Pertama adalah sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Ya, itu motoriknya, afeksi itu apa? Perasaannya, motoriknya, konektif apa ya? Pengetahuannya, keterampilannya di sini adalah belajar. Mulai dia merasakan. Nah, itulah pengalaman pertama masa kanak-kanak. Kita harus, kalau dia anak laki-laki, kasih mainan. Belajar dari situ, belajar dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia pegang, dari apa yang dia interaksi, dia belajar banyak hal. Tentunya matanya itu banyak belajar di matanya. Gini sebagainya. Lalu kemudian dia bertanya-tanya, pegang sana, pegang sini, pegang sana, pegang sini. Itu makanya orang tua harus banyak memperhatikan di masa-masa ini. Ada tahap-tahap umur ya, kita perlu perhatikan. Oke, lalu yang kedua,
menjamin kehidupan emosional anak, emosinya, perasaannya. Oke, kita harus latih. Kapan waktu tekankan begini, kapan waktu gitu ya, tanggung jawab. Artinya kita menekankan emosinya. Jangan sampai kita marah sampai melukai hati anak. Kita harus perhatikan baik-baik masa perkembangan psikologinya, fisiknya dan psikologinya. Pelajari, jangan sampai dia tertekan, jangan sampai dia kehilangan kasih sayang. Kita harus berikan kasih sayang emosionalnya. Oke, belajar dari rumah, belajar dari masyarakat, artinya di lingkungannya. Berikutnya, anak juga mendapat dasar pendidikan moral. Lalu moralnya dari mana? Dari dia lihat sesuatu. Lihat, oh gitu, pegangan tangan, berkelahi. Itu kan membuat dia berubah. Kalau dia selalu melihat orang tuanya marah-marah, dia belajar, banyak belajar. Dia sudah proses belajar itu. Dia akan masa-masa itu, dia akan ingat seumur hidup. Ya, umur-umur itu. Jadi, perhatikan baik-baik. Kalau kalian nanti dari orang tua, kalian punya referensi paling tidak, punya teori paling tidak, punya pemahaman paling tidak. Jangan sampai masa-masa itu kalian lewatkan. Harus diberikan pendidikan yang baik. Ada memang anak yang dikatakan anak akselerasi dan anak yang normal. Artinya biasa-biasa aja. Kalian pilih juga, ada yang anak akselerasi lebih cepat begitu, tapi ingat masa ininya emosionalnya perlu dijaga. Ya, bisa orang biasa anak akselerasi itu meledak-meledak cepat-cepat begitu ya. Tapi lebih anak yang normal, anak yang ikut 3 tahun dibanding 2 tahun, anak yang 3 tahun itu saya lihat dia akan lebih stabil. Karena apa? Karena dia mengikuti masa pertumbuhannya. Ada juga anak akselerasinya yang cepat, karena dia mengikuti. Tapi ingat, di sini ada kestabilan nanti. Anak yang akselerasi paling dia enggak stabil. Ada juga yang stabil ya, begini. Tapi anak yang normal, ngikut semua, ikut pengalamannya, itu lebih stabil. Dan saya perhatikan lebih stabil daripada anak yang akselerasi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya memberikan dasar pendidikan sosial. Nah ini dia. Dalam keluarga, lingkungannya, dia akan mendapat pendidikan sosial. Ini yang saya mau ceritakan kepada kalian. Waktu saya masih kecil itu, saya suka sekali main bola, ya main kelereng, kelerengnya, main-main tutup mata, main kucing-kucingan begitu. Itu di masa anak-anak menikmati pendidikan sosial. Saya bandingkan di zaman sekarang ini lebih kepada ini, gadget, lebih kepada handphone, main sendiri, main gadget, main handphone. Itu lebih berbeda. Ini Bapak ini adalah produk daripada masa lalu itu. Ikut mengalami sosial. Jadi Bapak bisa bergabung dengan ini, bergabung dengan ini, bergabung dengan ini. Kenapa? Karena memang dari kecil sudah diajar sosialisasi. Pendidikan sosial itu. Bermain dengan anak ini, belajar karakter orang. Indah sekali ya. Dibanding dengan anak-anak zaman sekarang. Bermain gadget, itu dia tidak bisa mengenali temannya sendiri. Jadi anak-anak, kalau kalian nanti jadi orang tua, perhatikan pendidikan sosial anak kalian. Ya, ini penting sekali. Oke, kemudian kita bahas tentang pendidikan agama. Ini juga penting. Dari sejak dini, sejak kecil, anak yang masih kecil itu dididik pendidikan agama. Perihal tentang iman, moral, dan takwa. Takwa itu apa? Taat kepada perintah dan menjauhi larangan. Itu harus ditekankan. Ini nggak boleh. Agama ini begini. Itu akan membuat dia sebuah prinsip yang kuat. Nggak bisa mencuri, nggak boleh karena itu bukan barang aku. Itu mau mengambil barang orang, artinya mencuri dan sebagainya, nggak boleh. Itu diajar terus. Jadi kalau saat diajar maka anak itu akan takwa, taat pada perintah dan menjaga larangan. Saya mau cerita kepada kalian ini fakta nyata 2 hari yang lalu. Ini hari Senin, Minggu, Sabtu. Ya, Jumat yang lalu, hari Jumat, di depan toko ada yang jualan warung makanan.
Ini fakta sekali, fakta ya. Jualan makanan di depan warung kami. Lalu adalah seorang anak muda, saya nggak kenal, saya juga nggak lihat, motornya juga saya nggak lihat. Lalu anak muda ini membeli makanan 3 porsi makanan, minuman 3 porsi, lalu kerupuk 5 dan sebagainya. Saya masih ingat itu karena ibu yang cerita, ibu warung yang cerita. Lalu kemudian ibu warung ini punya handphone. Karena ada pelanggan, dia letakkan handphonenya di atas. Lalu ditindih sama apa itu ya, plastik makan itu, plastik makan. Ditindih. Begitu. Anak muda ini awalnya duduk di jauh dengan tempat handphone ini. Lalu kemudian dia lihat handphone itu, dia pindah duduknya mendekati handphone. Ibu ini berbalik badan membuat minuman. Lalu handphone ibu ini diambil. Apa yang dikatakan oleh anak muda ini? Sebentar Bu, saya beli rokok sebentar. Lalu dia tancap gas, ditinggalkan uang, memang bayar makanan itu 100.000 yang ditinggalkan. Lalu anak muda ini lari. Alih-alihnya adalah beli rokok. Lalu kemudian ibu yang nangis. Saya di toko ini, saya nggak tahu. Dia nangis. Lalu dia kemudian ibu ini menyamperi saya. Mas, tolong Mas, telepon suamiku. Kenapa kamu gitu? Aduh, handphoneku hilang. Gimana? Udah cerita. Tadi anak muda datang. Ibu tahu nomor dekannya? Nggak tahu saya. Tapi gimana rupanya? Nggak tahu. Namanya pelanggannya berganti-gantian. Dia nangis. Lalu dia cerita, handphone itu kredit 10 kali. Baru 3 kali aku bayar, Mas. Nangis dia sejak-jeritnya. Lalu saya telepon suaminya dan sebagainya. Nah, ini awalnya memang anak muda ini awalnya niatnya hanya beli makanan, 3 porsi makanan, minuman, kerupuk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika dia melihat handphone itu, timbul niatnya mencuri. Nah, ini dia ini. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ada mungkin kesempatan. Lalu kemudian dia melihat ibu ini berbalik badan, dia ambil handphone itu, dia bandingkan harganya, dia tinggalkan uang 100.000, handphone Oppo yang terbaru, atau berapa harga, sekiranya 4 juta lah harganya, sekiranya begitu. Bayangkan, ibu ini menjerit sangat nangis. Dia bilang aku sudah memberi itu apa namanya memberi. Ini Muslim. Memberi bersedekah. Aku udah bersedekah, Mas. Aku udah begini, aku udah puasa. Begitu. Aduh, gimana ini dalam diri saya. Lalu kemudian saya telepon nomor ibu itu, nggak diangkat lagi, sudah nggak aktif lagi. Artinya sudah raib lah, sudah hilang. Waduh. Ini yang saya katakan pendidikan agama penting. Sebenarnya anak muda ini tadi tidak ada niatnya untuk mengambil handphone itu. Kemudian dia melihat handphone, lalu kemudian dia ambil. Bayangkan Anda di posisi ibu itu. Itu handphone masih kredit 10 kali kredit, itu baru bayar ketiga kalinya. 3 kali, 7 kalinya apa? Dia bayar sampai habis itu, tapi barangnya tidak ada. Dia nangis karena di sana ada nomor-nomor khusus untuk bos-bosnya. Waduh. Ini saya katakan pentingnya pendidikan agama. Supaya anak itu teratur, takwa, taat pada perintah agama dan menjauhi larangannya. Tidak boleh mencuri. Ya, saat nanti anak muda itu akan mendapat karma yang mengerikan, lebih besar daripada itu. Ya, kalau kita percaya tabur tuai, ya orang seberang percaya karma dan juga ada hukuman itu, hukuman alam itu pasti. Siapa yang lakukan seperti itu akan mendapat imbalan yang sangat lebih parah daripada itu. Lihat saja orang yang mencuri itu, ya seperti korupsi itu akan mendapat imbalan yang setimpal. Oke, berikutnya. Jadi Bapak mau tekankan kepada kalian pentingnya pendidikan agama. No sepele, jangan sepelekan itu. Oke, lalu bertanggung jawab dalam memotivasi. Ini orang tua harus bertanggung jawab memotivasi, mendorong anak agar berhasil. Tanggung jawab kita. Kelak nanti kalian dari orang tua, kalian bertanggung jawab memotivasi anak, mendorong anak agar berhasil. Tidak semata-mata kehendak orang tua, tapi lihat potensi anak,
Lihat skill anak, di mana dia fokus, kita pertajam di situ. Anak ini pertajam di situ, lalu kemudian kita arahkan di situ, lalu kemudian dia akan berhasil di situ. Oke, sekarang kita memang harus belajar semua. Ada yang mengatakan, Pak, buat apa belajar A, B, C, lalu kemudian tidak digunakan? Kamu salah. Ini otak punya ruang khusus, harus diisi dengan berbagai pengetahuan. Berbagai pengetahuan. Kapan itu digunakan? Saat perlu. Itu akan keluar dia. Dia akan keluar. Ketika ditanya, oh aku pernah punya pengalaman, kita bisa menjawab. Itu makanya kita perlu banyak belajar. Nanti malu dong kalau anak kita tanya, Pak, begini, apa itu? Istilah apa itu ya? Apa itu? Ngerti? Itu makanya kita perlu belajar untuk menambah referensi. Referensi? Referensi itu tidak akan dibutuhkan seterusnya. Ya, tetapi bukan itu utama, tapi ada utama yang kamu akan skillmu. Contohnya, Bapak banyak baca buku di waktu saya kuliah. Lalu kemudian saya menyusun skripsi. Nah, ketika saya menyusun skripsi, saya teringat, aku pernah baca kalimat ini di mana ya? Putar dia, oh di buku ini. Nah, dapat referensi satu buku. Kami paling tidak itu ada 80 atau 100 buku minimal. Itu ada di catatan kaki, referensi. Itu harus. Ya kalau di S2 beda lagi, harus ada 200 atau berapa catatan kaki atau footnote atau referensi. Itu sudah ada. Kalau kamu nggak pernah baca buku, gimana? Gimana kamu bisa menyusun skripsi? Aduh, apa ini? Akhirnya kita cepat menyusun skripsi cepat. Oh, kata-kata ini seperti ini pernah aku baca di sini. Oke, cari buku itu, tambahkan jadi footnote. Ada cara-caranya. Kalian kuliah seperti itu. Jadi banyak belajar agar menambah referensi. Jangan katakan nggak penting bagiku belajar ABC. Oh, lihat nanti orang ngomong seperti itu akan terjerat dengan kata-katanya sendiri. Terjerat. Ada saya lihat anak murid saya, alumni. Itu bahkan ada yang sekarang pun. Ngapain saya belajar ABC materi-materi ini, Pak? Lalu kemudian saya nggak gunakan. Wih, hebat. Pertanyaannya seolah-olah sulit, kecil jawabannya. Agar kamu punya referensi, lalu kemudian nanti engkau bertemu dengan berhadapan dengan itu, engkau tahu. Engkau tidak bodoh. Apa itu ya? Kamu tidak seperti apa ya? Seperti belum pernah dengar gitu. Kalimat apa itu? Nah, karena kamu punya referensi, oh kamu bisa jawab. Oh ini, ngerti. Ngerti. Kenapa? Karena sudah belajar banyak hal. Ya, saya sangat apa ya? Dongkol melihat siswa yang sok pintar dalam arti kata, ngapain belajar ini Pak? Ngapain belajar ini? Sok pintar. Kemudian hari dia akan termakan omongannya sendiri. Lalu mungkin nanti anaknya bertanya, Pak ini bagaimana? Oh, ada langsung dia tunggu nak di YouTube. Dia tunggu nak Google. Aduh, Pak, itu ada Google gitu ya. Kan malu. Oke, itu dia akan termakan omongannya sendiri. Lihat nanti. Jadi, lalu berikutnya, seorang tua juga harus memberikan kesempatan belajar dengan mengenalkan berbagai ilmu pengetahuan. Tidak hanya di indoor, harus outdoor. Dalam artian, tidak hanya di rumah, tapi anak itu juga kita bawa keluar. Mungkin ke kebun binatang, mungkin ke wahana-wahana, agar mereka belajar dengan mata mereka sendiri. Oh, begini. Mereka belajar. Itu apa? Referensi. Ingat itu. Nah, pengetahuan mereka. Oh, lalu kemudian nanti mereka menghadapi hal seperti itu, oh ngerti mereka. Karena pernah mengalami dan menyaksikan sendiri. Lalu kemudian kita butuh anak itu mengalami yang lebih hebat lagi, yaitu sebuah ujian atau sebuah proses. Kenapa anak itu harus menghadapi ujian? Agar kemudian ada ujian dalam kehidupannya, mereka stabil dan tidak khawatir, stabil. Oh, ini ujian, lalu kemudian dia sabar menghadapinya seperti yang tampak di layar. Kita sebagai orang tua menjaga kesehatan anak sehingga ia dapat dengan nyaman menjalankan proses belajar yang utuh.
Ya, belajar utuh, belajar oh ada ujian, dia tidak canggung, dia tidak apa ya, stres. Tapi dia oh ya, kenapa dia bisa belajar dengan tekun? Karena sudah punya referensi. Karena punya referensi pengalaman yang banyak, atau Anda sudah belajar, Anda kan tenang menghadapi ujian. Tentunya orang yang grogi, orang yang khawatir, orang yang takut, karena sebelumnya nggak belajar, nggak mau baca buku, jadi dia akan merasa ketakutan. Jadi intinya perlu belajar. Lalu kemudian memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini harus ditekankan. Nah, harus berbuat baik. Nah, harus bekerja. Kenapa? Karena kita hidup hanya 80 tahun saja, 70 tahun saja. Lalu kemudian kita akan kembali ke hakikat atau ke kekekalan. Jadi, marilah berbuat baik. Ajar mereka berbuat baik. Sejak dari kecil. Oke ya? Pendidikan seperti ini yang saya ajarkan ini tidak pernah saya dapatkan dari keluarga saya. Saya juga baru tahu, oh iya, kenapa nggak dari dulu saya tahu hal ini. Karena dari dulu itu pendidikan yang saya dapat itu adalah pendidikan yang menakutkan. Contohnya, jangan mencuri. Kalau kamu mencuri, tanganmu di akhirat nanti tanganmu itu dipotong terus. Dan engkau akan merasa kesakitan selama-lamanya di sana. Lalu jangan berbohong. Kalau kamu berbohong, kamu lidahmu akan dipotong-potong terus. Jaga matamu, jangan mengintip atau jangan apapun itu. Lihat matamu, nanti matamu akan dicongkel begitu. Menakutkan sekali. Itu yang saya dapatkan waktu itu. Jadi saya takut. Saya takut akan hukuman itu. Ya. Nah, boleh nggak kita ajarkan? Boleh, tapi jangan sampai menakutkan. Ya, kita bilang pelan-pelan. Ini hukumannya di kekekalan akhirat. Penting itu disampaikan agar dia takwa. Ya, anak ini takwa. Lalu berikutnya ini, 3 menit lagi ya. Oke, kita bahas tentang cepat ya. 4 slide, 5 slide aja. Oke, kita bahas tentang fungsi keluarga dalam mendukung mendidik anak sekolah. Ini sebagai keluarga kita harus mendukung. Pertama, orang tua bekerja sama dengan sekolah. Oke, sepakat ya. Kalian dulu sebelum masuk ke sekolah ini pasti orang tua sudah melakukan kerjasama dengan metrai secukupnya. Itu sudah dikatakan sudah seperti itu. Jadi segala program sekolah kalian sebagai siswa harus taat dan ikut program sekolah. Orang tua kalian juga terikat akan aturan itu. Jadi kalau ada orang tua tidak ikut aturan sekolah, maka kami sebagai guru bisa menunjukkan tanda tangan dan metrai secukupnya itu. Jadi orang tua harus bekerjasama dengan sekolah. Oke? Berikutnya, dibutuhkan kepercayaan. Gimana orang tua harus percaya kepada sekolah? Kalau sampai orang tua tidak percaya dengan sekolah, lebih baik secepat-cepatnya ambil anaknya, lalu sekolahkan di tempat lain. Karena apa? Karena tidak percaya lagi dengan sekolah. Ngapain? Kalau Anda nggak percaya, ngapain Anda masuk ke situ? Tentunya yang percayalah yang kita ikuti. Begitu ya. Berikutnya dengan cepat. 1 menit lagi. Orang tua harus memperhatikan sekolah anaknya. Ini ya. Sekarang kan daring, online. Orang tua harus memperhatikan sekolah anaknya, memperhatikan anaknya, perkembangannya. Tidak boleh lepas, tidak boleh pembiaran terjadi. Harus diperhatikan baik-baik. Kalian juga nanti sebagai orang tua harus perhatikan ini. Jangan handphone, gadget, handphone terus yang kalian kasih, tapi kalian perhatikan. Ya, cek lagi historinya, apa yang dia buka. Perhatikan, awasi. Sekarang tugas orang tua makin berat. Oke, berikutnya. Orang tua menunjukkan kerjasama dalam menyerahkan cara belajar di rumah. Ini dia, proses yang seperti ini yang kita idamkan. Di mana anak, ibu, ayah, semua belajar sama-sama. Ini contoh yang anak akan lihat. Contoh yang seperti ini yang akan mereka adopsi. Lalu kemudian mereka berkeluarga, mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi ayah, ibu harus memberikan contoh yang baik agar anakmu nanti mengadopsi prosesnya itu. Lalu kemudian mereka melakukan yang sama. Indah enggak? Lalu kemudian kamu sebagai nenek dan kakek melihat cucumu, anakmu,
Ini kan caraku dulu. Wah, berarti aku berhasil mendidik anakku. Dia melakukan hal yang sama kepada cucuku. Indah nggak? Indah. Pahalamu besar. Oke, lanjut ya. Oke, 2 slide terakhir. Orang tua bekerjasama dengan orang tua untuk mengatasi kesulitan belajar anak. Tentunya ada anak yang mendapat yang susah atau mengalami kesulitan belajar. Tentunya ada ya. Karena mungkin orang tua, karena pekerjaan, orang tua tidak bisa mengayomi, orang tua tidak bisa mendampingi. Jadi anak mendapat kesulitan belajar. Jadi di sini kerjasama. Apa kesulitan orang anak? Orang tua, guru juga harus tahu. Ya, kenapa? Guru kan menuntut begini. Tapi anak nggak bisa mengikuti. Berarti ada sesuatu kesulitan yang sedang terjadi, yang menghambat. Jadi orang tua harus mengakui, anakku begini. Lalu kita kemudian mencari solusi. Oke? Butuh bimbingan khusus dan sebagainya. Di sekolah ini terbuka bagi kalian yang butuh bimbingan khusus. Terbuka. Tidak ada, kita nggak seperti negeri. Bapak ngalami ya, Bapak ini negeri dari SD sampai SMA negeri ini. Produk negeri, berjuang, ya mau bertanya malu, dan bertanya pun bisa nggak dijawab sama guru. Tapi di sini kalian diberi jawaban, artinya terbuka untuk menolong kalian. Di sini kalian dibimbing memang ya. Lalu kemudian kita bahas tentang ini dia, ini yang saya mau tekankan kepada kalian, di mana kita sebagai orang tua nantinya harus mempersiapkan jenjang pendidikan, disiapkan semuanya. Depositonya kah, tabungannya kah, harus dipersiapkan. Sekarang ini, dulu memang banyak anak, banyak rezeki. Tapi sekarang ini banyak anak, mungkin tidak seperti itu lagi. Banyak biaya yang harus disiapkan. Jadi berapapun anakmu, siapkan biayanya untuk sekolah jenjangnya. Tetapi ingat, bukan kehendakmu, tapi kehendak atau kerinduan panggilan anak itu. Aku mau anakku dokter, tapi anakmu nggak terpanggil di dokter. Kamu paksakan, susah. Jadi dia akan seperti alumni. Saya mencerita sedikit ya. Ini ada alumni kita. Dia ini kuliah. Tentunya orang tua kan membayar uang gedung, uang buku dan semuanya lah ya, baju, semualah ya, perlengkapannya itu berjuta-juta habis. Lalu kemudian anaknya kuliah tidak sampai setahun. Anak ini keluar dari kuliah itu. Pak, saya mau kuliah ini. Ayahnya itu, waduh, aku udah berjuta-juta habis, tabungan habis untuk menkuliahkan kamu. Lalu kemudian kamu pindah, aduh, pusing. Ini orang tua cerita langsung dengan saya. Nah, waktu saya ke tempat dia cerita banyak. Kasihan sekali bapak ini. Bapak ini berjuang, menabung, tapi anak ini tidak menghargai. Kemudian anak ini kuliah lagi, berapa jut lagi yang harus disiapkan. Jadi sekarang ini lihat, intip baik-baik. Kamu potensi di mana, lalu kemudian kamu kuliah apa. Kalau kamu kuliah, tentukan pilihanmu, fokus di sana. Jadi sebagai orang tua, harus membuat namanya surat perjanjian. Itu harus. Surat perjanjian. Misalkan, kamu kuliah, oke, tanda tangan. Ini, kamu kuliah 4 tahun harus selesai. Tanda tangan ini. Sampai kamu nggak selesai, usia 21 tahun, uang dari keluarga orang tua stop. Jadi kamu setelah 21 tahun usiamu, uang dari keluarga stop. Jadi kamu harus berjuang sendiri. Nah, perjanjian. Mau nggak? Tanda tangan. Ini. Itu harus ada juga, biar anak itu berpikir, umur dia kuliah itu semangat, umur 21 tahun, umur 21 tahun, umur 21 tahun aku akan berhenti. Ada artian dukungan dana akan berhenti. Gimana ini? Maka dia akan berpikir, sebelum semester 4, sebelum semester 8, aku harus kerja gitu. Kalau nggak kerja, nggak dapat dukungan lagi uang dari kampung atau dari rumah atau dari keluarga. Itu harus. Ya, tentukan kamu pilih mana. Dia sudah milih. Oke, ini perjanjian. Kalau kamu nggak selesai, tidak akan. Kalau kamu nggak mau selesaikan, dukungan dana dari keluarga selesai, kamu tidak akan dapat dukungan lagi. Harus selesai. Kalau selesai pun umur 20 tahun selesai dukungan dana, maka dia akan berpikir. Kalau dimanjakan anak ini, wah susah. Nanti begini, Pak, uang buku sekian-sekian dia ambil, berapa persen? 10% dia ambil.
Harganya 50.000, Iwan. 60.000. Habis. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian kita akan bahas tentang pendidikan integratif, ada 8 sisi dalam pendidikan. Kita akan bahas tuntas ini. Agar kalian punya referensi, oke? Baik, saya rasa pertemuan kita sampai di sini. Ya, oke, mari kita berdoa untuk mengakhirinya. Kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan materi tentang peran keluarga sebagai lembaga utama dan pertama. Tuhan, kami tahu kemudian hari kami akan berkeluarga dan punya anak. Kiranya apa yang kami pelajari ini menjadi referensi bagi kami, jadi pengetahuan bagi kami, jadi pengalaman secara intelektual bagi kami. Kemudian hari kalau kami berkeluarga, kami tidak abu-abu, kami tidak tahu apa-apa, tapi kami tidak punya pengalaman, punya pengertian. Dekati anak-anak-Mu, kiranya mereka punya bekal pengetahuan yang cukup ketika mereka berkeluarga nanti. Dalam nama Yesus terima kasih. Amin. Oke, buka videonya ya, yang nama yang saya panggil boleh tinggalkan meeting. Oke, semuanya bisa buka videonya, kita akan akhiri kelas kita hari ini. Oke, sekali lagi Bapak ingatkan, Bapak terbatas membahas materi ini, karena Bapak produk yang saya katakan perlu gagal dalam berkeluarga, dalam artian dalam keluarga saya, tidak ada nilai yang saya bisa bagikan. Tapi pengalaman buruk itu pun saya bisa bagikan agar kalian tidak mengalami hal yang sama. Oke, terima kasih buat Aldi, terima kasih. Terima kasih buat Virgin, Rama, yang saya sebut namanya boleh tinggalkan meeting. Megan, terima kasih. Michelle Anastasia, Rama, terima kasih. Megan, terima kasih. Flo, terima kasih. Eva, terima kasih. Wulan, terima kasih. Yoni, terima kasih. Bayu, terima kasih. Abde, terima kasih. Ya, Anya, Bayu, Tristan, terima kasih. Ferin, terima kasih. Mikaela, terima kasih. Michelle Angel, Nicholas, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang lain bisa buka videonya. Oke, terima kasih buat Kevin, Dandi, dan Serafim. God bless you.